Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang bagaimana cara membuat ilustrasi storyboard menggunakan Canva. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Friska Luciana, NIM K3220025 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas 11 Maret. Kita langsung saja pada tutorial membuat ilustrasi storyboard dengan menggunakan Canva. Yang pertama yaitu kita membuat sebuah naskah cerita. Naskah cerita ini yang saya buat berjudul Bersahabat dengan Hujan. Ceritanya, di suatu pagi hari, cuaca sudah mulai mendung dan tidak bersahabat. Hujan tampak begitu deras dan terlihat dari dalam jendela rumah Jessie. Jessie mulai merasa tidak tenang, karena di rumah hanya berdua dengan kakaknya. Orang tuanya sedang keluar kota. Jessie kemudian berinisiatif untuk menonton televisi supaya pikirannya teralihkan dari hujan. Tetapi Jessie pun tidak kuat menahan rasa takutnya karena suara petir kian menggelegar. Akhirnya Jessie menangis. Kemudian sang kakak datang untuk menenangkannya dan menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Jessie mulai merasa tenang dengan keberadaan kakaknya. Lalu Jessie diajak sang kakak bermain di luar ketika hujan mulai mereda. Ternyata menyenangkan. Semenjak itu, Jessie sudah tidak takut lagi dengan hujan dan mulai bersahabat dengannya. Nah, setelah membuat naskah cerita ini, kemudian dibuatlah scan menjadi 4 bagian. Bisa juga scan-nya ada 6 atau 4 dan 9. Di sini saya membuat 4 scan. Jadi cerita yang ada di sini kemudian dibagi menjadi beberapa scan, tapi masih melingkup cerita tersebut. Setelah membuat naskah cerita dan membaginya menjadi beberapa scan, kemudian kita mengubah naskah cerita tersebut menjadi sebuah bentuk visual ilustrasi dalam bentuk storyboard. Media yang digunakan dalam membuat ilustrasi storyboard itu sangat banyak. Bisa menggunakan teknik manual maupun digital. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah ilustrasi storyboard menggunakan aplikasi Canva yang mudah digunakan dan tentunya bisa digunakan oleh pemula. Langsung saja, untuk pertama kita harus mencari dulu template-nya. Di dalam Canva ini banyak sekali template yang bisa kita gunakan, baik itu PowerPoint, poster, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada template buat storyboard. Kita ketik saja di sini. Nah, kemudian akan muncul template-template yang berisikan tentang ilustrasi storyboard. Nah, di sini disesuaikan saja dengan naskah cerita kalian tadi. Nah, punya saya membuat ilustrasi storyboard dengan 4 scan. Maka dari itu kita mencari kotak panel yang berjumlah 4. Kita menggunakan ini. Klik saja, kemudian klik sesuaikan template ini. Nah, kemudian akan muncul template tersebut. Jadi dalam ilustrasi storyboard ini menceritakan tentang siklus kehidupan kupu-kupu, mulai dari bertelur sampai menjadi kupu-kupu. Nah, di samping slide ini, slide yang kedua ini, terdapat papan kosong yang bisa kita gunakan atau kita edit dengan menggunakan storyboard yang telah kita buat, naskah cerita yang telah kita buat. Setelah menemukan template, langkah selanjutnya yaitu kita mencari elemen. Kira-kira elemen apa saja yang akan kita gunakan itu menyesuaikan dengan naskah cerita yang telah kita buat. Jadi tadi itu menceritakan tentang hujan. Naskah pertama, mari kita lihat ya naskah pertama. Yang akan kita buat nantinya itu menyesuaikan dengan naskah cerita yang telah kita buat ini. Jadi jumlah scan ini akan kita pindah ke dalam bentuk storyboard. Kita copy saja ya. Kemudian di sini kita zoom dengan klik ini. Sini
kita ganti judulnya terlebih dahulu, bersahabat dengan hujan. Ini judul yang akan kita buat menjadi storyboard. Kemudian ini kita ganti dengan naskah scan yang telah kita buat tadi. Nah, ini kopian yang tadi itu kita hapus saja scan selain nomor 1. Nah, hapus. Kalau kekecilan bisa kita zoom. Nah, seperti ini. Ini sudah nampak ya, scan 1. Kemudian kita ganti lagi untuk scan yang kedua. Nah, untuk scan kedua ini, scan yang pertama dan ketiga, 4-nya kita hapus. Jadi lebih mudah, tidak menulis ulang lagi. Nah, begitu seterusnya ya, sampai ke scan keempat. Nah, setelah kita selesai menuliskan scan 1, 2, 3, 4, kemudian kita mencari elemen yang sesuai dengan naskah cerita tersebut. Kita zoom saja nih. Nah, scan pertama. Di suatu pagi, cuaca sudah tidak bersahabat. Hujan tampak begitu deras. Terlihat dari jendela rumah Jessie mulai tidak tenang. Berarti di sini kita ilustrasikan seperti hujan tampak dari jendela rumahnya Jessie. Kita harus mencari dulu pemandangan hujan. Contohnya, kita cari yang sesuai. Nah, misalnya ini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran template. Nah, seperti ini. Atau bisa juga selain gambar ini, kalian bisa mencari gambar-gambar yang lain, elemen-elemen yang lain. Kalau yang saya gunakan tadi, saya menggunakan ini. Jadi ini tuh menggambarkan pemandangan yang sedang hujan. Kita besarkan saja seperti ini. Nah, untuk memunculkan angka satunya yang tadi, kita ubah posisinya menjadi mundur. Jadi angkanya yang maju. Nah, kemudian kita mencari elemen apa tadi? Jendela. Nah, kita menemukan elemen jendela. Kemudian kita paskan saja bagiannya. Bentar, kita zoom. Nah, kita paskan saja ke bagian seperti ini. Lalu ini diturunkan menyesuaikan kotak panelnya. Bentar. Nah, ini jadi ini ceritanya tampak pemandangan dari dalam rumah jendelanya si Jessie. Nah, panel 1 selesai. Sangat mudah dan sederhana bukan? Kita membuat ilustrasi storyboard dengan menggunakan Canva. Kemudian yang kedua, scan yang kedua, Jessie kemudian menyalakan televisi supaya pikirannya teralihkan dari hujan, tetapi suara petir makin menggelegar. Nah, di sini ada kata kunci televisi. Kita bisa mencari elemen televisi ataupun petir. Untuk elemennya kita mencari elemen tentang televisi ya, atau ruangan
yang ada televisinya. Nah, kita menemukan ini bisa dijadikan, ini bisa sesuai dengan ceritanya atau tidak, perlu kita pilih-pilih ya elemen yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Kita paskan saja gambarnya. Kita paskan dengan kotaknya. Nah, kalau tidak bisa pas, bisa kita crop dengan pencet pangkas. Nah, di sini ada tanda seperti siku-siku, kita geser sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk membuat ilustrasi pada scan ketiga dan 4, kita speed saja biar cepat. Untuk langkahnya sama seperti pada scan 1 dan 2, yaitu mencari elemen yang pas, lalu elemen itu dirapikan dan dipaskan dengan kotak panel yang ada. Nah, ilustrasi storyboardnya sudah jadi dari scan 1 sampai 4. Kemudian kita merapikan panel-panelnya dan juga ilustrasinya biar terlihat rapi. Dan juga kita ganti warna backgroundnya biar tidak sama dengan warna karpet dan lampunya itu. Kita memilih warna yang lebih gelap. Kemudian bisa ditambahkan background tambahan untuk memisahkan antara papan ceritanya dengan backgroundnya supaya terlihat lebih rapi. Ini menggunakan elemen kotak berwarna putih. Ini bisa ditambahkan, bisa juga tidak, sesuai selera
dan sesuai keinginan masing-masing, ini supaya terlihat lebih rapi aja. Terus kita rapikan sesuai backgroundnya. Nah, jadinya seperti ini, terlihat lebih rapi. Kemudian jangan lupa karyanya kita simpan ke dalam JPG dan dengan full resolution biar terlihat jelas. Nah, ini merupakan hasil akhir karya ilustrasi storyboard yang dibuat menggunakan aplikasi Canva yang berjudul tentang bersahabat dengan hujan. Sangat mudah bukan? Menggambar ilustrasi storyboard dengan menggunakan Canva. Kalian bisa menggunakannya dengan handphone atau laptop atau PC, dan juga kalian bisa membukanya di web tanpa mengunduh aplikasinya. Nah, itu tadi merupakan video pembelajaran tentang cara membuat gambar ilustrasi storyboard dengan menggunakan Canva. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. See you.